Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Muyasarah. Saya dari kelas 1 BTTPL dengan NIM 2207044. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Oto Prasadi, yaitu membuat video dengan 4 materi. Materi yang pertama yaitu biomonitoring, materi yang kedua yaitu Avertebrata, materi yang ketiga ekosistem air tawar dan air laut, materi yang keempat yaitu biomarker. Materi yang pertama yaitu biomonitoring. Pengertian biomonitoring. Biomonitoring adalah monitoring kualitas air secara biologi yang dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme petunjuk indikator yang hidup di dalam air. Yang pertama, jenis-jenis biomonitoring. Yang pertama, bioassessment study. Bioassessment study mengkaji kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Menurut Kopp dan Frydenberg, bioassessment melibatkan sampling lapangan dari komunitas biologis untuk mengkarakterisasi struktur komunitas, yaitu keragaman dan toleransi terhadap polusi. Hal ini termasuk misalnya mengukur indikator kualitas air seperti oksigen terlarut, mengevaluasi kondisi habitat, dan menentukan kondisi komunitas serangga akuatik. Untuk menentukan kesehatan biologis pada perairan, maka dapat membandingkan karakteristiknya dengan karakteristik komunitas di seluruh gradien gangguan manusia. Sistem ini kemudian dievaluasi untuk menentukan apakah itu telah terkena dampak negatif oleh aktivitas manusia atau tidak. Bioassessment berperan dalam restorasi dengan memungkinkan ahli biologi dan regulator pengambilan kebijakan untuk mengidentifikasi sistem akuatik yang membutuhkan pemulihan, menentukan tujuan restorasi, mengukur atau memperkirakan respons terhadap perubahan, dan mengukur keberhasilan restorasi. Bioassessment dapat digunakan untuk memantau berbagai elemen restorasi, yang dengan jelas menunjukkan nilai dalam menerapkan teknik bioassessment dalam upaya restorasi lingkungan. Yang kedua, toxicity bioscience. Toxicity bioscience adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, tumbuhan, dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian, sejauh mana dampak toksitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo, atau menggunakan molekul atau sel in vitro. Keuntungan utama pengujian toksisitas adalah mendeteksi senyawa beracun berdasarkan aktivitas biologis, dan karena itu tidak menuntut pengetahuan yang dalam tentang polutan untuk mengidentifikasi keberadaannya, tidak seperti analisis kimia. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisiko-kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. A. Penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment. In vivo. Yang pertama itu in vivo bioscience. Pengujian toksisitas secara konvensional bergantung pada penilaian toksisitas langsung pada organisme, misalnya alga, udang, bulu babi, ikan, tikus, dan lain-lain. Organisme yang terpapar bahan kimia dapat dimonitor untuk melihat adanya tanda dampak bagi kesehatan yang cenderung merugikan. Hal ini dapat berupa dampak morfologi yang berat, seperti penurunan berat badan, lesi yang terlihat, dan kematian, atau penanda biokimia yang lebih spesifik. Ini merupakan salah satu penanda eksposur atau indikator dosis internal seperti metabolit dalam urin, dan atau biomarker efek, indikator efek kesehatan seperti aktivitas enzim. Durasi paparan tergantung pada jenis toksisitas yang terdeteksi atau dipantau. Dari efek akut jangka pendek atau 96 jam atau kurang, subakut beberapa hari, subkronis beberapa minggu, hingga dilihat sebagai predikator yang paling relevan terhadap dampak bagi kesehatan manusia. Meskipun ini tergantung pada spesies yang digunakan. Hal ini karena tes in vivo termasuk ukuran penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang semuanya dapat memodulasi toksisitas sampel.
Namun, ada beberapa kelemahan pada pengujian in vivo. Yang pertama, ekstrapolasi interspesies, yaitu uji toksitas in vivo dilakukan pada seluruh organisme dari spesies lain manusia, dan hasilnya kemudian diekstrapolasi pada prediksi kesehatan manusia. Semakin besar perbedaan spesies uji terhadap manusia, semakin luas ekstrapolasi ini. Yang B yaitu sensitivitas. Secara umum, efek in vivo terdeteksi pada konsentrasi gram atau liter. Ketika tujuan pengujian toksisitas murni untuk mendeteksi racun, metode lain yang lebih sensitif seperti pengujian in vitro mungkin diperlukan. C. Artefak dan faktor perancu. Ketika menguji sampel air secara keseluruhan, parameter fisiko-kimia seperti suhu, pH, kekaruan warna, dan bahan organik terlalu serta anorganik bisa saja dapat menyebabkan keracunan pada organisme uji, yang sebenarnya tidak akan terjadi di lingkungan alami, atau disebut dengan kondisi positif palsu. D. Tuntutan etis. Ada kebutuhan etis untuk mungkin mengurangi, memperbaiki, dan mengganti metode in vivo dengan metode alternatif seperti in vitro dan metode in silico. Yang E. Biaya atau keuangan. Eksperimen in vivo dalam hal biaya mungkin lebih mahal. Pertimbangan atas biaya yang tinggi ataupun kemungkinan alternatif biaya rendah kadang-kadang diperlukan. Yang kedua ada biosci in vitro. Metode bioanalitik biosci in vitro telah digunakan untuk penemuan obat oleh industri farmasi selama beberapa dekade. Dalam biosci in vitro, molekul atau misalnya enzim atau seluruh sel yang terpapar bahan kimia yang menarik dan dimonitor untuk menemukan respon yang bersifat spesifik. Namun untuk toksisitas yang diinduksi secara kimia, interaksi permulaan bahan kimia pada tingkat molekuler atau seluler adalah prasyarat yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk melihat toksisitas. Hal ini karena keracunan terjadi di area terjadinya interaksi racun yang dapat berupa senyawa induk atau metabolit. Dan target biomolekul menjadi efek utama. Organisme memiliki mekanisme pertahanan dan kemampuan detoksivitas untuk mengatasi toksisitas primer tertentu. Ini berarti bahwa toksisitas in vitro mungkin terjadi secara signifikan pada dosis yang lebih rendah daripada efek in vivo, tetapi juga berarti bahwa suatu zat dapat menjadi racun secara in vitro tetapi tidak pada in vivo. Biosci yang B, biosci perilaku atau behavioral bioscience. Behavioral bioscience mengukur perilaku organisme secara kualitatif ataupun kuantitatif untuk mendeteksi dan menganalisis beberapa stimulus eksternal untuk sebagai indikator keadaan fisiologis ataupun psikologis internal. Artinya behavioral bioscience menggunakan perilaku dalam mengukur kemampuan hewan untuk mendeteksi rangsangan lingkungan secara fisiologis dan neurologis. Kepekaan perilaku suatu organisme dapat digunakan sebagai alat mendeteksi suatu zat X dalam sampel. Beberapa contoh behavioral bioscience adalah yang pertama mendeteksi efek obat mutasi genetik dan rangsangan kimia pada perilaku berenang ciliata seperti tetrahymena dan paramecium. 2. Mendeteksi polutan menggunakan perilaku berenang ikan. Yang ketiga, mendeteksi urea dalam darah menggunakan kinerja labirin tikus. Yang keempat, mendeteksi feromon seks dengan mengukur perilaku mengepakkan sayap pada ngengat. Yang materi kedua yaitu avertebrata atau invertebrata. Pengertian hewan avertebrata atau invertebrata adalah jenis hewan yang dikenal sebagai hewan tanpa tulang belakang dan memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana dan primitif apabila dibandingkan dengan jenis hewan vertebrata. B. Klasifikasi hewan avertebrata dan invertebrata. Yang pertama itu filum Porifera. Porifera berasal dari kata porus atau lubang-lubang kecil dan vera mengandung.
Jadi porifera berarti hewan yang memiliki pori-pori. Dalam kehidupan, porifera belum memiliki nilai ekonomi yang tinggi pada beberapa negara maju. Misalnya Amerika, porifera dimanfaatkan untuk memproduksi spons. Spons tersebut dimanfaatkan sebagai alat penggosok tubuh pada waktu mandi dan alat untuk membersihkan kaca. Ciri-ciri porifera yaitu yang pertama, porifera merupakan hewan metazoa yang paling sederhana. Tubuhnya terdiri atas banyak sel. Bentuk tubuhnya seperti tabung atau jambangan yang berpori dan di dalamnya terdapat rongga tubuh. Biasanya hidup di laut, mulai dari daerah perairan pantai yang dangkal hingga daerah berkedalaman 5,5 km. Tubuhnya melekat pada suatu dasar dan tidak dapat berpindah tempat atau sesil. Struktur tubuhnya memiliki dua lapisan sel, dipiliblastik, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Makanan porifera berupa plankton atau bahan organik yang masuk bersama aliran air melewati pori. Tidak memiliki sistem saluran pencernaan makanan. Sistem pencernaannya berlangsung secara intraseluler. Contoh porifera yaitu sikon, Clathrina, Euspongia, dan Spongia. Yang kedua, filum Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata Yunani yaitu koilos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Jadi Coelentera adalah hewan yang berongga. Kebanyakan hewan Coelentera menguntungkan manusia, misalnya ubur-ubur. Aurelia dapat dimanfaatkan sebagai tepung ubur-ubur dan untuk bahan kosmetik. Beberapa jenis hewan tertentu kerangka tubuhnya dapat dimanfaatkan untuk hiasan, misalnya karang merah. Beberapa kerangka tubuh Coelenterata dapat membentuk karang pantai yang dapat melindungi pantai dari ombak sehingga dapat mencegah terjadinya erosi di pantai. Ciri-ciri Coelenterata yang pertama, kebanyakan hidupnya tuh di laut dan termasuk beberapa jenis yang hidup di air tawar. Termasuk hewan metazoa yang bersifat diploblastik, bentuk tubuhnya simetri radial, tidak memiliki anus sehingga sisa makanan dikeluarkan dari mulut dengan cara dimuntahkan. Reproduksi berlangsung secara seksual dan aseksual. Contoh Coelenterata adalah hidra, koral, polip, dan jellyfish atau ubur-ubur. Yang ketiga, filum Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipih. Platy berarti pipih dan helminthes adalah cacing. Kelompok cacing pipih ini memiliki struktur tubuh paling sederhana dibandingkan susunan tubuh cacing pada filum lainnya. Ciri-ciri Platyhelminthes yang pertama, memiliki struktur tubuh yang pipih, lunak dan berbentuk seperti pipa dan tidak bersegmen. Susunan tubuhnya simetri bilateral. Yang ketiga, merupakan hewan tripoblastik acelomata. Yang keempat, tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi. Yang kelima, alat pencernaannya belum sempurna, umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Contoh dari Platyhelminthes adalah yang pertama cacing butar atau planaria, yang kedua cacing pita atau cacing pita sapi, cacing pita babi, cacing pita anjing. Yang ketiga cacing isap, yaitu cacing hati. Yang keempat, filum Nemathelminthes atau nematoda. Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani yang nematos berarti benang, helminthes adalah cacing. Jadi Nemathelminthes berarti cacing benang. Tubuh Nemathelminthes bergerak bulat, panjang dan tidak bersegmen sehingga cacing tersebut dikenal juga dengan sebutan cacing gilik. Nemathelminthes ada yang hidup secara bebas dan ada juga yang hidup sebagai parasit. Ciri-cirinya memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, dinding tubuhnya terdiri atas 3 lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Semua anggotanya bereproduksi secara seksual. Cacing betina pada umumnya berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Tubuhnya tertutup dengan lapisan kutikula. Contohnya Nemathelminthes adalah cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Yang kelima, filum Annelida. Kata Annelida berasal dari bahasa Yunani yaitu annulus yang berarti gelang atau segmen. Jadi, Annelida dapat diartikan sebagai cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen menyerupai cincin atau gelang. Ciri-ciri filum Annelida yaitu merupakan hewan tripoblastik, selomata, pernafasan dilakukan di seluruh permukaan tubuh,
bersifat hermafrodit, memiliki alat gerak berupa rambut atau permukaan kulit, kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Yang contoh Annelida yaitu cacing tanah, cacing wawon, cacing palolo, lintah, dan pacet. Yang keenam, filum moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molus, berarti lunak. Jadi moluska berarti hewan yang bertubuh lunak. Moluska dapat digunakan sebagai bahan makanan dan sumber protein hewan. Misalnya kerang, cumi-cumi, beberapa siput air, dan bekicot. Moluska juga dapat digunakan sebagai penghasil mutiara, tiram, mutiara. Ciri-ciri moluska yaitu merupakan hewan tripoblastik, tubuhnya lunak, simetri bilateral, dan tidak beruas-ruas. Moluska memiliki mantel yang dapat membuat cangkok dari bahan kalsium karbonat dan lendir-lendir. Bersifat kosmopolit, moluska juga memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Contoh moluska yaitu kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, siput darat, siput laut, chiton. Selanjutnya yaitu filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthros yang berarti senjata luas dan podos yaitu kaki. Jadi arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki yang bersendi atau beruas-ruas. Arthropoda merupakan filum terbesar dari kingdom animal karena filum ini memiliki jumlah spesies yang lebih banyak. Arthropoda dapat digunakan sebagai bahan makanan yang mengandung protein, misalnya udang dan kepiting. Lebah madu dapat menghasilkan madu yang berfungsi sebagai penambah tenaga maupun mengobati suatu penyakit. Ciri-ciri arthropoda yaitu merupakan hewan tripoblastik, dapat ditemukan di mana-mana, air, darat, dan di dalam tanah, bereproduksi secara seksual, tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan abdomen, merupakan hewan bilateral simetris, dan memiliki pencernaan yang sempurna. Contoh arthropoda yang pertama insekta, yaitu kecoa, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Yang kedua Crustaceae, yaitu kepiting, ketam, dan udang. Yang ketiga Arachnoidea, yaitu kalajengking, laba-laba, kutu buku. Yang keempat Myriapoda, yaitu lipan atau kelabang, luwing, atau kaki seribu. Yang ke-8 ada filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari kata Yunani echinos yang berarti duri dan dermal yaitu kulit. Jadi Echinodermata berarti hewan yang memiliki kulit berduri. Pada umumnya, Echinodermata tidak memiliki nilai ekonomi, namun beberapa jenis diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai makanan, misalnya kerupuk teripang. Selain itu, beberapa kerangka tubuh jenis Echinodermata lainnya dapat dimanfaatkan sebagai hiasan, misalnya kerangka bintang laut. Ciri-ciri filum Echinodermata yaitu termasuk hewan tripoblastik selomata. Semua anggota hewan ini hidup di laut. Bentuk tubuh dewasanya simetris radial, sedangkan larvanya simetris bilateral. Kulitnya terdiri atas lempeng-lempeng campur dengan duri-duri kecil pada permukaannya. Memiliki kaki buluh yang disebut kaki ambulakral. Contoh dari Echinodermata yaitu bintang laut, landak laut, bintang ular, lili laut, dan teripang. Filum Chordata. Hanya sedikit sekali chordata yang mempunyai notochorda dan tidak tergantikan dengan tulang punggung. Lancelet dan tunika merupakan dua contoh hewan yang tergolong chordata invertebrata. Lancelet atau lancet masuk ke dalam subfilum Ceplordata. Kelompok hewan tersebut hingga mempunyai notochorda di sepanjang ekor hingga kepala. Anggotanya ada sekitar 23 spesies. Tubuh lancelet umumnya berukuran kecil dengan panjang tubuh hanya beberapa sentimeter. Sistem ekskresi pada hewan avertebrata atau invertebrata. Sistem ekskresi invertebrata berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Invertebrata belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna seperti pada vertebrata.
Pada umumnya, invertebrata memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda antara invertebrata satu dengan invertebrata lainnya. Alat ekskresinya ada yang berupa saluran Malpighi, nephridium, dan sel api. Nephridium adalah tipe yang umum dari struktur ekskresi khusus pada invertebrata. Berikut ini akan dibahas sistem ekskresi pada cacing pipih, cacing gilik, dan belalang. Sistem ekskresi pada cacing pipih. Cacing pipih mempunyai organ nephridium yang disebut protonephridium. Di dalam protonephridium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia. Tiap sel api mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api. Gerakan flagela juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekskresi. Pada tempat tertentu, saluran bercabang menjadi pembuluh. Air dikeluarkan lewat lubang dari nephridiofora ini sebagian besar. Sisa nitrogen tidak masuk dalam saluran ekskresi. Sisa nitrogen lewat dari sel ke sistem pencernaan dan diekskresikan lewat mulut. Beberapa zat sisa berdifusi secara langsung dari sel ke air. Sistem ekskresi pada Annelida dan Mollusca. Annelida dan Mollusca mempunyai organ nephridium yang disebut metanephridium. Pada cacing tanah merupakan anggota Annelida. Setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metanephridium kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Metanephridium memiliki 2 lubang. Lubang yang pertama berupa corong dan lubang yang kedua berupa rongga tubuh. Yang ketiga, ekskresi pada belalang atau insekta. Alat ekskresi pada belalang adalah pembuluh Malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa oksidasi yang berupa karbon dioksida atau CO2. Sistem trakea ini berfungsi paru-paru pada vertebrata. Perikanan berdasarkan hidupnya. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama ada nekton. Nekton adalah hewan yang bebas berenang, contohnya yaitu ikan dan katak. Plankton yaitu organisme bergerak pasif yang memanfaatkan aliran air untuk bergerak, contohnya ganggang, unicellular, dan phytoplankton. Yang ketiga neuston, yaitu organisme yang mengapung di perairan, contohnya yaitu teratai, ganggang, dan eceng gondok. Bentos, yaitu yang keempat ada bentos. Bentos yaitu organisme yang hidup di perairan dasar, misalnya kepiting, cacing, udang. Yang kelima perififton, yaitu organisme yang melekat, contohnya ganggang. Yang keempat yaitu ekosistem air laut, air tawar dan air laut. Definisi ekosistem. Ekosistem merupakan organisme-organisme hidup, biotik, dan lingkungan tidak hidup, abiotik, berhubungan erat tak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Satuan yang mencakup organisme atau komunitas di dalam suatu daerah yang saling mempengaruhi dengan lingkungan fisiknya, sehingga arus energi mengarah ke struktur makanan, keanekaragaman biotik, dan daur bahan yang jelas di dalam sistem. Menurut Tansley, adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba dengan komponen abiotik yaitu cahaya, udara, air, tanah, dan sebagainya di alam. Sebenarnya merupakan hubungan antara komponen yang membentuk suatu ekosistem. Ekosistem terbentuk oleh hubungan timbal balik antara hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut pendapat lain, ekosistem juga dapat diartikan sebagai unit utama dalam kajian ekologi yang merupakan suatu sistem dari fungsi organisme-organisme bersamaan dengan lingkungan hidupnya. Keteraturan ekosistem terjadi oleh adanya arus materi, energi, dan informasi.
Komponen-komponen dalam ekosistem berada dalam suatu keseimbangan tertentu. Keseimbangan tersebut bersifat dinamis, selalu berubah dalam skala besar atau kecil, dapat terjadi secara alami atau dibuat oleh manusia. A. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya ini disebut komponen hidup. Komponen abiotik meliputi tanah, udara, sinar matahari, dan air. Komponen abiotik atau komponen abiotik ini merupakan komponen berupa makhluk mati. Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu, yang meliputi tanaman seperti rumput, jamur, dan lumut, serta hewan seperti serangga, ikan, reptil, dan burung. Jenis ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem darat. Ekosistem darat yaitu ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Ekonomi darat itu meliputi gurun, padang rumput, atau hutan hujan tropis. Ekosistem perairan yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dibedakan berdasarkan keadaan air. Air laut memiliki kadar yang tinggi, ini memiliki pergerakan air yang bisa dipengaruhi oleh arah angin. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Yang ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Yang C. Ekosistem buatan atau ekosistem ini merupakan buatan atau diciptakan manusia. Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Contoh ekosistem ini seperti hutan, tanaman, waduk, atau sawah irigasi. Pengertian ekosistem air tawar. Ekosistem air adalah ekosistem yang mana faktor lingkungan eksternal sebagian besar adalah air. Air ini berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Jadi, ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dan pH sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya, ada fase naik turun, bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Secara umum, ekosistem perairan tawar dibagi menjadi dua, yaitu perairan mengalir atau lotic water dan perairan menggenang atau lentic water. Perairan mengalir atau lotic water adalah perairan yang dicirikan dengan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan bervariasi sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Contohnya sungai, kali, kanal, parit, dan lain-lain. Sedangkan perairan menggenang disebut juga perairan tenang, yaitu perairan yang dimana aliran air lambat atau bahkan tidak ada dan massa airnya terakumulasi dalam periode waktu yang lama. Contoh dari perairan tergenang adalah danau dan sungai. Perairan menggenang atau lentic water. Perairan menggenang disebut juga perairan tenang, yaitu perairannya yang dimana aliran air lambat atau bahkan tidak ada massa air terakumulasi dalam periode waktu yang lama. Contoh dari perairan tergenang adalah danau dan sungai. Yang pengertian ekosistem air laut. Ekosistem air laut merupakan media internal dan eksternal bagi organisme yang hidup di dalamnya. Air merupakan zat yang mengelilingi seluruh organisme laut. Air laut sekaligus juga merupakan bagian penyusun atau pembentuk tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang laut. Yang pertama itu ada zona litoral. Zona litoral ini juga disebut sebagai zona pasang surut, yakni merupakan zona yang paling atas atau paling dangkal dari lautan. Zona litoral ini merupakan zona dari laut yang berbatasan langsung dengan daratan. Zona litoral ini juga merupakan zona yang terendam.
ketika air laut mengalami pasang dan akan terlihat seperti daratan ketika air laut surut. Di zona littoral ini, kita akan menemukan banyak hewan atau sekelompok hewan, diantaranya adalah bintang laut, udang, kepiting, bulu babi, hingga cacing laut. Yang kedua ada zona neritik. Zona neritik ini disebut juga dengan ekosistem pantai pasir dangkal. Zona neritik ini merupakan bagian dari laut yang mempunyai tingkat kedalaman sekitar 200 meter, sehingga masih dapat ditembus oleh cahaya matahari hingga ke bagian dasar. Zona neritik ini merupakan zona yang banyak dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan, ganggang lalu rerumputan laut, dan juga berbagai jenis ikan. Di zona neritik ini kita akan menemukan suatu ekosistem lainnya yang lebih kecil, yakni ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai batu, dan ekosistem pantai lumpur. Ketiga ekosistem tersebut disebut juga sebagai jenis-jenis dari ekosistem pantai pasir dangkal atau zona neritik ini. Yang ketiga ada zona oseanik. Dari kedua zona sebelumnya, yakni zona littoral dan zona neritik, zona oseanik merupakan zona yang paling dalam dari ekosistem air laut. Zona oseanik ini merupakan wilayah ekosistem air laut yang lepas, yang mana kedalamannya sangat dalam. Saking dalamnya, zona ini sampai terlihat gelap. Zona oseanik ini dibedakan menjadi dua macam, yakni zona batil dan zona abisal. Zona batil merupakan zona yang memiliki kedalaman sekitar 200 hingga 2000 meter. Zona batil mempunyai keadaan yang remang-remang karena cahaya matahari yang masuk hanya sedikit sekali, sehingga tampak remang-remang. Zona intertidal. Zona intertidal merupakan daerah pasang surut dan daerah sangat sempit. Zona ini merupakan zona paling banyak dikenal dan dipelajari karena sangat mudah dijamah manusia, sehingga penelitian terhadap organisme perairan dapat dilakukan secara langsung selama periode air surut tanpa peralatan khusus. Walaupun luas daerah ini terbatas, tetapi di daerah ini banyak variasi faktor lingkungan seperti pasang surut, suhu, gerakan ombak, pH, dan lain-lain, sehingga daerah ini memiliki keanekaragaman yang tinggi dan organisme yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Zona intertidal pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3 tipe pantai, yaitu pantai berkarang, pantai berpasir, pantai berlumpur. Pantai berkarang merupakan daerah yang paling banyak dihuni oleh mikroorganisme dan mempunyai keragaman yang besar baik untuk hewan maupun tumbuhan. Materi yang keempat yaitu biomarker. Yang pertama, konsep biomarker. Secara istilah, biomarker berasal dari kata bio yang berarti biologis, hidup atau makhluk hidup hidup, dan marker yang berarti penanda, sehingga biomarker dapat diartikan sebagai penanda makhluk hidup. Akan tetapi secara umum, pengertian dari biomarker itu sendiri adalah petunjuk biologis yang diperoleh dari unsur biologis tubuh yang dapat digunakan untuk menunjuk adanya keterpaparan yang mengakibatkan timbulnya penyakit. Biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis dari suatu organisme terhadap bahan pencemar atau tekanan lingkungan. Biomarker digunakan sebagai substitusi dalam monitoring lingkungan, yang mengandalkan pendekatan klasik berbasis pada informasi konsentrasi bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan. Beberapa biomarker yang berkaitan dengan kondisi morfologi kerang dapat dijadikan sebagai kandidat biomarker sederhana yang mempunyai relevansi ekologis. Di Indonesia, biomarker sebagai alat biomonitoring di perairan masih sangat jarang ditemukan. Oleh karena itu, sangat penting kehadiran buku di dalam ruangan yang hampir kosong diskursus dan aplikasi biomarker sederhana di lingkungan akademik dan praktisi di Indonesia dalam mensimulasi minat dan pengembangan biomarker sebagai substitusi di program monitoring lingkungan. Biomarker bisa dikelompokkan sebagai penanda keterpaparan, penanda efek, dan penanda kerentaan. Jika biomonitoring diinginkan dapat berkontribusi bagi penilaian risiko kesehatan lingkungan dan kerja, maka biomarker
biomarker ini harus relevan dan absah. Beberapa fungsi biomarker yaitu yang pertama untuk pengembangan obat, yang kedua untuk uji klinis, yang ketiga pengkategorian biomarker. Yang pertama biomarker paparan. Biomarker paparan digunakan untuk memprediksi risiko penyakit. Fungsi biomarker paparan yaitu menentukan bahan paparan dan faktor risiko, menentukan kerentanan genetik, menentukan penyebab penyakit. Biomarker penyakit atau biomarker penyakit dipakai untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan memantau perkembangan penyakit. Menurut Richard Miller, pada tahun 2001, biomarker harus memiliki kemampuan. Yang pertama, prediksi fungsi fisiologis, kognitif, dan fungsi fisik seiring usia dan memiliki kemampuan yang lebih daripada usia kronologis. B. Prediksi kapasitas fungsional dan kondisi yang menuju penyakit spesifik organ pada individu dari sisa hidupnya. C. Bersifat minimal invasif dan dapat diakses oleh banyak orang. Kriteria biomarker. Kriteria biomarker. Yang pertama, biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis pada tingkat tinggi. Biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah kontaminan lingkungan. D. Identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Eksotoksikologi merupakan ilmu yang relatif baru yang diperkenalkan pertama kali oleh Profesor R. Truhaut tahun 1969. Berdasarkan definisi modern, ekotoksikologi merupakan kajian multidisiplin yang merupakan kombinasi dari kajian bidang kimia, toksikologi, farmakologi, epidemiologi, dan ekologi dalam hubungannya dengan pemahaman terhadap sumber dan peluruhan bahan kimia atau polutan di dalam lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.